Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Krisna dengan NIM 190200097 dari kelas Fire and Safety C. Pada kali ini, saya akan menjawab soal-soal dari ujian akhir semester pengelolaan pencemaran industri. Langsung saja ke jawaban yang pertama. Pengelolaan limbah B3 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan penimbunan pengelola limbah B3. Yang mengolah wajib memiliki izin pengolahan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nomor 2, karakteristik limbah B3. Terdapat 8 karakteristik dari limbah B3. Langsung saja yang pertama yaitu beracun. Limbah ini memiliki kandungan zat beracun yang dapat membahayakan makhluk hidup, baik manusia atau hewan, maupun menyebabkan sakit, bahkan kematian. Kedua, mudah meledak. Contoh dari limbah ini yaitu limbah kaporit, pelarut toluna, aseton, dan benzena. Limbah ini mudah meledak karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi. Yang ketiga, mudah menyala. Limbah ini mudah terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya, meski dalam tekanan dan suhu standar. Yang keempat, korosif. Limbah ini dapat menyebabkan iritasi kulit dan pengkaratan pada baja, contoh asam sulfat. Kelima, iritan. Limbah ini menimbulkan sensitif pada kulit, peradangan, pusing, dan mengantuk bila terhirup. Contohnya seperti asam formiat dan industri karet. Keenam, karsinogenik. Merupakan limbah yang dapat menghasilkan sel kanker. Ketujuh, harmful. Limbah ini merupakan limbah cair, padat, dan gas yang dapat menyebabkan bahaya kesehatan. Yang ke-8 yaitu yang terakhir, berbahaya bagi lingkungan. Limbah ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem. Contohnya seperti limbah CFC. Jawaban nomor 3 yaitu kategori limbah B3. Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan segala macam limbah yang berbahaya berasal dari kegiatan utama industri dan dapat dikategorikan sebagai jenis limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik, yaitu sama halnya dengan limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah jenis ini juga berasal dari aktivitas industri. Yang terakhir, limbah B3 dari B3 yang sudah kadaluarsa, tumpah, dan bekas kemasan B3. Sebagai informasi, limbah B3 juga memiliki masa kadaluarsanya sendiri. Limbah yang sudah kadaluarsa ini pun tidak kalah berbahaya. Nomor 4, dokumen persyaratan limbah B3. Terdapat beberapa dokumen persyaratan dari limbah B3, yaitu sebagai berikut. Fotokopi akte perusahaan, fotokopi pengasahan kehakiman, fotokopi NPWP perusahaan, fotokopi izin gangguan, fotokopi izin lokasi atau prinsip, fotokopi izin mendirikan bangunan, fotokopi izin persetujuan dokumen lingkungan, dan fotokopi surat izin usaha perusahaan. Yang kelima, fasilitas penyimpanan limbah B3. Fasilitas ini berupa bangunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1, huruf A paling sedikit memenuhi persyaratan. Yang pertama, desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari. Kedua, memiliki penerangan dan ventilasi. Dan memiliki saluran drainase dan bak penampung. Yang keenam,
yaitu fasilitas penimbunan limbah B3. Terdapat 4 fasilitas penimbunan limbah B3, yaitu yang pertama, fasilitas penimbunan akhir terdapat dari kelas 1 sampai kelas 3. Yang kedua, sumur injeksi. Ketiga, penempatan kembali di area bekas tambang atau disebut backfilling dan tailing. Dan yang terakhir, fasilitas sesuai perkembangan IPTEK. 7. Metode pengolahan limbah B3. Terdapat 3 pengolahan limbah B3, yaitu stabilisasi, merupakan proses penambahan suatu zat dan campur dengan limbah untuk meminimalkan kecepatan migrasi limbah. Yang kedua, insinerasi atau pembakaran. Dapat diterapkan untuk memperkecil volume limbah B3, namun saat melakukan pembakaran perlu dikontrol ketat agar gas beracun hasil pembakaran tidak mencemari udara. Yang ketiga, bioremediasi merupakan penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi atau mengurai limbah B3. Yang ke-8 yaitu fasilitas penyimpanan limbah berdasarkan jenis dan waktu. Terdapat beberapa limbah yang akan disimpan, yaitu limbah B3 yang dihasilkan 50 kg per hari atau lebih. Kedua, limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1. Yang ketiga, limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari. Untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan dari sumber umum. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Waktu penyimpanan, yaitu yang pertama 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Dan yang kedua 180 sejak limbah B3 dihasilkan. Dan yang ketiga 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Dan yang terakhir dalam kategori 2 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Yang 9 yaitu fasilitas penyimpanan limbah B3. Terdapat 3 kategori dalam tabel berikut, yaitu kategori 1, 2, dan 3. Jumlah penyimpanan kurang dari 50 kg per hari. Waktu yang dihasilkan di kategori yang pertama yaitu ada 180 hari, yang kedua 360 hari, dan yang ketiga terdapat sama pada kategori kedua yaitu 360 hari. Nomor 10, waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah B3 yang dihasilkan. Terdapat waktu penyimpanan limbah B3 pada tabel berikut, yaitu kategori limbah B3. Kategori 1 dan 2 berjumlah 50 kg per hari. Maksimal waktu penyimpanan yaitu 90 hari. Kategori 1 lebih kecil dari 50 gram per hari. Maksimal waktu penyimpanan 180 hari. Kategori 2 dari sumber tidak spesifik, yaitu kurang dari 50 gram per hari. Maksimal waktu penyimpanan 365 hari. Kategori 2 dari sumber spesifik umum, yaitu kurang lebih dari 50 kg per hari. Maksimal waktu penyimpanan yaitu 365 hari. Yang terakhir, kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Jumlah limbah B3 yang dihasilkan yaitu tidak dibatasi. Dan maksimal waktu penyimpanan yaitu 365 hari. Laporan penyimpanan limbah B3, kewajiban pemegang izin pengolahan limbah B3, laporan penyimpanan limbah B3 tersebut. Yang pertama, laporan identitas pemegang izin, identifikasi limbah B3 yang dihasilkan, sumber, nama, jumlah, dan karakteristik limbah B3. Tanggal izin, yaitu pencatatan nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Pelaksanaan penyimpanan limbah B3. Masa berlaku izin, yaitu penyimpanan limbah B3 sesuai. Yang keempat, persyaratan lingkungan hidup. Menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan limbah B3 dan pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3.
Dan yang terakhir, kewajiban pemegang izin untuk kegiatan. Nomor 11, mekanisme perizinan pengelolaan limbah B3 disertai dengan waktu pada setiap tahapannya. Permintaan kelengkapan administrasi mencakup dari permohonan izin sesuai Permen LH 18/2019. Evaluasi kelengkapan administrasi atau dokumen administrasi dan teknis. Evaluasi teknis, kegiatan opsional bila diperlukan. Verifikasi lapangan, review teknis, namun ada perbaikan. Penetapan keputusan, penerbitan izin, dan penolakan izin. Di sini, keputusan penerbitan atau penolakan izin maksimal 45 hari sejak kerja dan diterima surat permohonan secara lengkap. Nomor 12, jangka waktu proses perizinan pengelolaan limbah B3 pada tiap tahapannya. Terdapat kewenangan penertiban izin atau rekomendasi pengelolaan limbah B3 dan pendelegasian izin. Itu yang pertama, pengumpulan skala nasional, izin KNLH setelah mendapat rekomendasi dari provinsi atau gubernur. Kedua, pengolahan atau izin KNLH. Ketiga, penimbunan, terdapat izin dari KNLH. Yang keempat, pemanfaatan. Pemanfaatan limbah B3 bukan sebagai kegiatan utama. Izin didelegasikan kepada Deputi Menteri Bidang Pengolahan B3 dan Limbah B3. Yang kedua, pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama, yaitu dapat izin instansi terkait Departemen Perindustrian setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. Yang terakhir, pengangkutan izin instansi terkait Departemen Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. Rekomendasi Menteri ini didelegasikan kepada Deputi Menteri dalam bidang pengelolaan B3 dan limbah B3. Nomor 13. Masa berlaku izin dari masing-masing pengelolaan limbah B3. Izin limbah B3 dapat berakhir apabila masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin. Apabila permohonan perpanjangan izin dilakukan sebelum masa berlaku izin berakhir, maka pemegang izin dianggap tidak memiliki izin. Badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan. Izin lingkungan dicabut. Nah, izin ini dicabut oleh bupati atau wali, gubernur, atau sesuai dengan kewenangannya. Secara hukum, pihak yang dapat mencabut izin yaitu ada 3. 1. Penerbit izin, atasan penerbit izin, dan pengadilan. Nomor 14. Contoh-contoh dari pemanfaatan limbah B3. Jenis limbah, pertanian, rumah tangga, pertambangan, dan industri. Sumber untuk pupuk dan pestisida, air sabun dan sisa makanan, merkuri dan emas, logam berat, dan industri tekstil. Pemanfaatan itu untuk penyubur tanah, menyiram, racun makanan, dan racun berbahaya. Yang 15 itu soal yang terakhir. Informasi fasilitas pengangkutan limbah B3. Limbah B3 di kategori 1 adalah limbah B3 yang memiliki dampak akut, cepat, atau tiba-tiba dan langsung terhadap manusia, serta dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Sumber spesifik adalah limbah B3, sisa atau proses industri yang secara spesifik dapat ditentukan dan berasal dari kegiatan utama industri yang terkait. Limbah B3 kategori 2 adalah limbah B3 yang memiliki efek tidak akut atau tunda dan memberikan dampak tidak langsung bagi manusia dan lingkungan hidup. Sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang umumnya bukan berasal dari proses kegiatan utama industri, melainkan dari kegiatan lain seperti pemeliharaan dan pencucian alat, pencegahan perkaratan, pengemasan, dan pelarut kerak. Dan yang terakhir, limbah B3 dari B3 kadaluarsah, tumpah, bekas, kemasan B3. Bahan beracun dan berbahaya yang
kadaluarsa, tumpah, ataupun sebagai bekas kemasan digolongkan dalam kategori sendiri. Terdapat sumber-sumber dari bahaya limbah B3. Itu yang pertama, mudah meledak, cairan mudah menyala, padatan mudah menyala, reaktif, beracun, korosif, infeksius, dan berbahaya terhadap lingkungan. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.